Oke, kali ini saya akan membagikan sedikit cerita saya tentang menggunakan WiFi dengan harga 200.000 per bulan. Jadi, awal mulanya saya mau pasang WiFi pada tanggal 26 Agustus 2021. Saya sudah menghubungi si penyedia jasa WiFi-nya ini, atau biasanya kalau saya menyebutnya itu RT/RW-Net. Tapi baru bisa dipasang pada tanggal 3 September 2021. Ya karena antrian pemasangan katanya. Awalnya kami deal pakai sistem WiFi tembakan. Tapi pas hari H si penyedia mengganti dengan sistem kabel fiber optik. Dan bagi saya sendiri sih, saya malah senang ya. Soalnya pengalaman saya di jaringan internet dengan menggunakan kabel akan lebih stabil dibanding dengan sistem tembakan. Dan ternyata memang benar, sampai hari ini WiFi saya jarang terkena gangguan, kecuali pas bulan Mei tahun 2022 sempat jaringan pusatnya katanya terkena petir. Jadi WiFi nggak bisa digunakan sama sekali sampai 3-5 harian. Selain itu alhamdulillah lancar terus. Kami pelanggan si penyedia dibuatkan grup WA. Jadi pelanggan si penyedia itu dibuatkan grup WA. Saya lihat banyak yang komplain di grup, WiFi-nya sering gangguan atau nggak bisa dipakai sama sekali. Dan ternyata mereka yang komplain itu memakai sistem WiFi tembakan, sedangkan saya memakai sistem WiFi kabel dan jarang terkena gangguan. Oke, langsung kita cek berapa kecepatan WiFi 200.000 per bulan. Oke, untuk WiFi tembakan itu biasanya pakai ini ya, pakai alat ini. Ini adalah pemancar dan penerima, biasanya dipasang di luar rumah dan pakai tiang atau di tempat yang tinggi seperti ini. Kalau WiFi di rumah saya itu pakai sistem kabel, jadi seperti ini, pakai kabel fiber optik. Dan kebetulan jarak dari sini ke yang punya pusatnya atau penyedia RT/RW-Net-nya itu sekitar 100 meteran, jadi masih bisa dijangkau dengan kabel fiber optik. Ini kabel fiber optik seperti ini. Kalau kalian yang masang IndiHome ataupun jasa penyedia internet yang lain, mungkin kabelnya sama ya, seperti ini, pakai kabel fiber optik. Oke, langsung saja kita cek ya, kita dapat berapa di speed testnya. Kalau dari si penyedia ini bilangnya sih 6 MB, up to 6 MB Mbps ya. Kita coba cek di sini aja. Kita dapat ya up to 6 MB dapat berapa ya, menurun terus ya. Oke, 2,7 Mbps. Ya mungkin karena yang pakai agak banyak ya, karena WiFi-nya ini juga terhubung di rumah saudara, jadi saya pasang terus di rumah saudara juga ambilnya dari rumah saya. Jadi 200.000 per bulan itu bayarnya setengah-setengah, jadi 100.000 gitu. Untuk kecepatan 2,7 Mbps menurut saya selama pemakaian ini, berarti kan mulai dari 3 September sampai sekarang kan sudah 1 tahun lebih. Menurut saya sih cukup lancar ya, untuk buat scroll TikTok ataupun lihat YouTube itu masih lancar. Tapi kalau untuk dipakai download itu
kurang rekomendasi. Jadi biasanya kalau saya download file yang besar atau file-file penting itu yang ukurannya besar, saya pakai internet kartu SIM. Kebetulan di rumah saya itu kalau pakai Tri itu kecepatannya ya bisa sampai 20 Mbps, atau kalau pas hoki itu dapat 50 Mbps. Kalau untuk wifi di rumah saya ini kan kecepatannya up to 6 MB, tapi sekarang kita cek dapatnya 3,5. Ini kalau dibuat YouTube itu lancar ya, 360 sampai 720 itu lancar. Dan yang pakai di rumah ini berarti totalnya yang pakai itu ada sekitar 8 HP yang pakai, dan lancar dibuat buka YouTube, buka TikTok itu lancar. Lemahnya ya itu buat download dan uploadnya itu pasti agak lambat ya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa, karena ya 200.000 per bulan. Karena di rumah saya juga kalau masang IndiHome nggak bisa, karena jarak tiang IndiHome ke rumah saya itu ada sekitar 1 kilometer, jadi nggak bisa. Sudah pernah saya ajukan dan memang nggak bisa, jadi saya pakai penyedia RTRWnet ini 3,5 Mbps. Oke. Kalau dibuat ngegame, kebetulan saya juga ngegame Mobile Legends, saya pernah pakai wifi nya itu, kalau dibilang lancar, cuma nggak stabil. Jadi kalau pas lancar ya lancar, jaringannya itu paling pingnya 40 sampai 50. Menurut saya itu, bagi saya itu lancar. Tapi kadang juga pas nggak lancar itu bisa sampai pingnya itu merah sampai 200 ataupun 100 pingnya itu. Kalau yang main Mobile Legends pasti paham lah. Oke. Karena memang kebutuhan di rumah itu nggak terlalu tinggi, cuma buat YouTubean sama ya buat hiburan kayak scroll TikTok. Di rumah juga nggak ada TV kabel, jadi ya menurut saya sudah bagus wifi 200.000 per bulan. Atau mungkin kalian kalau punya saudara, kalau mau pasang wifi, bisa memakai sistem patungan, jadi biar lebih ringan. Kebetulan kalau di rumah ini kecepatannya gini, kalau saya ingin download file besar biasanya saya ke sekolah ya. Jadi kebetulan saya itu ya membantu di sekolah, dan di sekolah saya itu kecepatannya 50 Mbps dan pakai IndiHome, dan yang pasang pengajuan itu memang saya dulu. Itu dipasang tahun 2020 bulan Januari, dan kecepatannya 50 Mbps. Jadi kalau saya mau download yang file besar, misalnya file-file sekolah dan sekolah seperti ujian, server ujian dan lain sebagainya, itu biasanya download di sekolahan karena ya cepat. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Sekian, terima kasih.